Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya dapat menjumpai teman-teman semuanya di awal bulan September ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang sudah lama bergabung ataupun baru saja bergabung di channel ini, serta teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Kita di sini dengan berbagai macam profesi serta latar belakang akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan ini dan nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Teman-teman, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia tidak dapat kita pungkiri bahwa dampaknya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal ini membuat para pelaku dunia usaha, industri, wisata, dan berbagai sektor lainnya berusaha untuk bertahan, dan mereka pun harus memutar otak agar usaha yang mereka jalani tidak mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai macam inovasi. Belum juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, di mana kita harus mengubah pola hidup serta kebiasaan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Namun teman-teman, segala sesuatu yang terjadi tidak selalu hal buruk yang kita dapatkan. Masih ada hal positif yang kita dapatkan dari pandemi yang masih ada sampai saat ini. Salah satunya adalah dengan melahirkan serta memunculkan petarung-petarung sejati yang tidak hanya bertahan di masa pandemi saja, namun dapat muncul sebagai pemenang. Petarung sejati, Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap akan mengupas tuntas untuk kita semuanya. Namun sebelumnya, Tiopan akan menyapa kita semua tentang bagaimana menjadi orang kreatif seumur hidup. Dilanjutkan dengan rekan saya Betty, beserta dengan GCC Band Prokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu Ajarku Berdiam. So, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. 2 cara untuk menjadi orang kreatif seumur hidup. Yang pertama, orang kreatif menolak kehilangan gairah mudanya ketika mereka menua. Abraham justru pada masa tuanya dia mempunyai banyak anak. Umur 87 tahun dia mempunyai anak namanya Ismail. Dan umur 100 tahun dia punya anak lagi namanya Ishak. Dan antara umur 130 sampai 137 tahun dia punya 6 orang anak lagi. Selain Abraham, beberapa orang terkenal di dunia ini justru pada masa tuanya. Colonel Sanders, penemu resep ayam yang terkenal, yakni Kentucky Fried Chicken. Dia menemukan ini pada usianya yang 70 tahun. Selain itu, ada juga Masako Wakamiya, seorang nenek dari Jepang. Dan pada usia 70 tahun, dia pensiun dari pekerjaannya. Tetapi setelah dia pensiun, dia tidak mau tinggal diam di rumah saja tidak berbuat apa-apa. Tetapi dia ingin tetap gesit di usia tuanya. Dan pada usia tersebut juga dia mempelajari untuk pertama kalinya komputer dan coding dan berhasil menciptakan aplikasi game Hinadan untuk lansia Jepang. Jadi, baik Abraham, Colonel Sanders, dan Masako adalah orang-orang yang menolak kehilangan gairah mudanya ketika mereka menua. Yang kedua, orang kreatif memelihara suka bermain selama hidupnya. Orang yang semakin menua agar tidak kehilangan gairah mudanya yang ngumpul sama orang-orang muda. Suka bermain sama orang-orang muda. Jangan hanya ngumpul diam di rumah, ngumpul dengan teman-teman sebaya saja. Jadi Bapak Oma, Bapak Ibu ngapain di rumah sekarang? Jangan hanya diam-diaman saja atau main sendiri saja. Ajak cucu dan anaknya untuk bermain. Main guling-gulingan, main catur, main ludo, dan lain sebagainya. Ciptakan memori yang baik, memori yang indah untuk anak atau cucunya. Billy dan Ruth Graham mempunyai cucu namanya Tulian Cifician yang tidak mencerminkan seorang cucu pendeta atau anak pendeta karena dia mempunyai anting di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Tetapi setiap kali Billy dan Ruth Graham datang berkunjung, mereka membawa anting untuk cucunya tersebut. Mereka ajak untuk dipakai dan ajak untuk berfoto. Tetapi justru momen seperti ini, Tulian mengingat hal yang baik dan semakin dekat dengan opa dan omanya. Selain itu, opa, oma, bapak, ibu yang senior, saya mau ngomong sesuatu hal
yang mungkin orang lain sungkan untuk omongin. Tetapi karena saya Batak, saya nggak sungkan ngomongin ini. Bagi opa, oma, bapak ibu yang sudah senior, dukung kami yang muda-muda ini. Jangan malah ajak berantem, ajak debat tanpa ada guna, mengkritik tanpa memberi solusi. Dukung kami yang muda-muda ini untuk setiap hal yang baik yang kami lakukan, agar kami tambah semangat, tambah bergairah untuk melakukannya. Karena memang pada dasarnya kami sebetulnya sangat membutuhkan dukungan opa, oma, bapak, ibu yang senior. Jadi saya ulang kembali 2 tips untuk tetap kreatif selama hidup. Menolak kehilangan gairah muda ketika mereka menua, dan memelihara suka bermain selama hidupnya. Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam ibadah online GCC Purwokerto. Saya Rudi dari Cilacap mengucapkan terima kasih kepada Tante Louis dan Bapak Yason yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kali ini. Terima kasih kepada saudaraku yang dikasih Tuhan semuanya, baik Kristen maupun yang bukan Kristen, untuk bisa bergabung di ibadah online ini, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kali ini temanya adalah petarung sejati. Saudaraku yang kasih Tuhan, fakta dalam kehidupan kita sehari-hari ini semakin sulit kita menemukan orang yang mempertaruhkan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk kemanusiaan, untuk orang-orang lain. Dan itulah yang saya maksud dengan petarung sejati. Jadi mungkin nama ini adalah nama yang asing bagi saudaraku yang kasih Tuhan, atau mungkin saudara mengenal nama Iksan Yassin Limpo. Iksan Yassin Limpo yang dikenal orang dengan sebutan Bapak IYL. Karena singkatan dari Iksan Yassin Limpo ini, dia adalah Bupati Goa 2 periode tahun 2005 sampai dengan 2015. Apa yang menarik, beliau adalah orang yang menerima penghargaan dari PBB sebagai tokoh peduli pengungsi di Indonesia. Jadi kalau ada satu bencana, kalau ada pengungsi mungkin dari luar negeri yang di Indonesia yang ada masalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengungsi, maka Bapak IYL ini bergerak dengan begitu cepat untuk membantu para pengungsi. Dan dia katakan dalam satu tulisannya itu, dia katakan bahwa dia mendedikasikan hidupnya, dia mendedikasikan juga apa yang dia punya, hartanya itu sebagai satu zakat bagi mereka. Luar biasa saudaraku. Di masa-masa yang begitu sukar ini, orang lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Egoisnya itu nampak sekali. Tetapi ternyata ada orang-orang yang memiliki dedikasi untuk menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Ada juga, ini terkenal ya, Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dia seorang dokter, bukan main-main, dia lulusan dari Berlin gitu ya. Kemudian mendedikasikan dirinya untuk bisa melayani manusia yang berada di pelosok negeri ini yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Makanya dia terkenal dengan rumah sakit apung, satu-satunya dan pertama kali di Indonesia dan mungkin juga pertama kali di dunia rumah sakit apung ini. Dan menarik lagi bahwa Dr. Lee tidak mau dibayar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah petarung-petarung yang saya maksud, petarung-petarung sejati di sini. Bagaimana orang bisa bertarung dalam pengertian itu berjuang demi kebaikan, demi kemanusiaan. Saya teringat juga ada satu kisah yang cukup menarik
yaitu pada tahun 2020, pada tanggal 13 Juli, seseorang yang sangat sederhana, dia bekerja sebagai cleaning service di kereta api di Bogor, dan pada saat dia membersihkan kereta api itu, dia menemukan tas kresek gitu ya, dan ternyata isinya uang 500 juta. Apa yang dia lakukan? Ya, serahkan kepada pihak manajemen kereta api Indonesia di Bogor, kemudian dikembalikan kepada yang berhak karena tas kresek itu tertinggal di kereta api. Kita lihat saudaraku, seorang yang jujur dalam kesederhanaan hidupnya, dia tidak mempermainkan nilai-nilai kejujuran hidupnya hanya untuk harta benda dunia ini, termasuk uang. Betapa langka orang-orang semacam ini, dan itulah petarung-petarung sejati yang semakin langka kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang semakin sulit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, itu dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa dirinya itu mempertaruhkan nyawanya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tentu Bapak Ibu tahu ya, nyawa berbicara tentang jiwa ini. Di situ ada kehendak, di situ ada emosi, di situ ada perasaan. Dia tidak menghiraukan nyawanya, dia tidak menghiraukan hidupnya, dia tidak menghiraukan kesenangan pribadinya. Asalku sampai kepada garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, kepada kita semua ini. Apakah kita petarung-petarung sejati seperti gambaran di awal tadi, saudaraku? Ini menjadi satu pelajaran yang begitu indah dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita ini diberikan pelayanan, dipercayakan oleh Tuhan pelayanan masing-masing dalam peran yang berbeda-beda. Ada orang yang bekerja di kantor, ada orang yang bekerja di toko, ada orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ada juga seperti saya, sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Apakah saya sangat serius seperti Rasul Paulus, seperti yang saya ungkapkan tadi, gambaran-gambaran seperti Bapak Iksan Yasin Limpo, seperti Bapak Dr. Lee Agustinus Darmawan, atau seperti seorang cleaning service yang punya kejujuran dalam hidupnya, yang bernama Mujeni ya, cleaning service itu. Dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan dari karyawan kontrak. Kemudian dia diangkat oleh pihak Kereta Api Indonesia sebagai karyawan tetap, memperoleh penghargaan. Bagaimana dengan kita ini? Apakah kita juga petarung-petarung yang sejati? Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia ingin memberikan satu pelajaran kepada penatua-penatua yang ada di Efesus gitu ya. Supaya mencontoh dia bahwa dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan tanpa menghiraukan sedikit pun nyawa dia. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Karena nanti kita diminta pertanggungjawaban dalam hal ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kita pertaruhkan dalam hidup kita ini? 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang keempat, dikatakan demikian. Kembali kita mengetahui sikap dari Rasul Paulus tentang bagaimana memberikan arti kehidupan ini sehingga punya nilai yang berkualitas, punya nilai yang berarti, bukan sekedar kita hidup, tapi kita betul-betul punya arti yang benar di hadapan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang keempat, dikatakan demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Ayat 5 kemudian berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menarik untuk kita pelajari sikap dari Rasul Paulus sesuai dengan perikop dari 2 Korintus 10 ini adalah sikap Paulus. Dikatakan pada ayat yang ketiga tadi, memang kami masih hidup. Sekalipun kita hidup dalam dunia ini, bukan berarti kemudian kita pakai cara-cara dunia. Jahat dibalas jahat. Bukan demikian. Atau kita punya kecintaan dan punya nafsu yang begitu besar terhadap kecintaan kepada dunia ini. Yang penting saya senang, saya tidak peduli kepada kehidupan nanti, saya tidak peduli kepada orang lain, saya tidak peduli kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kita lihat di sini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Wah, ini luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan inilah nilai hidup kita yang sebenarnya. Bahwa kita hidup dalam dunia ini bukan memakai cara-cara duniawi, tetapi hidup menurut roh. Inilah pejuang yang sejati itu, saudaraku. Jadi pejuang yang sejati itu adalah pejuang yang tahu nilai-nilai kebaikan. Saya mempergunakan kata-kata nilai-nilai kebaikan daripada nilai kebenaran. Kalau nilai kebenaran, setiap manusia punya asumsi sendiri tentang kebenaran. Orang bisa melakukan kebenaran karena menurut asumsi dia, kebenaran menurut versi orang-orang tertentu itu berbeda. Kebenaran saya dengan orang lain. Tapi secara umum universal, bahwa kebaikan itu lebih mudah dipahami daripada sebuah nilai kebenaran. Itulah kami tidak berjuang secara duniawi. Sekalipun kita tinggal dalam duniawi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita berjuang di dalam ayat yang ketiga ini, Rasul Paulus sengaja mempergunakan sebuah peperangan untuk menggambarkan sikap hidup dia di dalam dunia ini. Berjuang menunjukkan peperangan, maka perlu senjata di situ. Jangan sampai, saudaraku yang kasih Tuhan, kita hidup dalam masa-masa yang singkat ini, ya. Kita hidup sangat singkat, tetapi akhirnya kita gagal untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Kegagalan itulah yang akhirnya membuat kita menyesal untuk selama-lamanya. Karena kita gagal diperkenan oleh Allah. Jadi bagaimana kita bisa diterima oleh Allah? Kita harus berjuang
bukan secara duniawi. Dan itulah yang menjadi renungan kita kali ini, bagaimana kita menjadi seorang petarung sejati dalam kehidupan kita ini. Jadi seorang petarung sejati itu bukan orang yang bertanding di ring kemudian bukan dengan menunjukkan kekuatannya. Tidak, bukan semacam itu. Tetapi petarung sejati itu adalah orang yang mampu menunjukkan nilai kebaikan yang ada di dalam diri dia yang nampak dalam kehidupan yang nyata. Kita sangat yakin bahwa dalam hidup kita ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan nilai-nilai kebaikan. Dan satu sisi, hati kita ini adalah tempat begitu banyaknya keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan, menguasai diri kita, meredam kejahatan-kejahatan itu agar tidak muncul dalam kehidupan kita. Ini perjuangan yang cukup berat, saudara. Pada waktu kita diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa marah, kita bisa membalas, bahkan bisa melebihi dari kejahatan yang kita terima. Itu adalah orang yang masih hidup dalam dunia tetapi berjuang secara duniawi. Tapi kita bisa mencontoh kehidupan Paulus ini. Bagaimana dia berjuang untuk bisa mematahkan benteng-benteng musuh itu dengan kebaikan. Kalau tidak mau dikatakan dengan kebenaran. Tapi bagi kita, mungkin orang-orang Kristen lebih memahami nilai kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, senjata yang dipakai oleh seorang petarung sejati dapat kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya sengaja memakai ayat ini, ayat yang ke-10, sebelum kita masuk ke dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang memperinci tentang perlengkapan senjata perang kita. Jadi orang tinggal di dalam dunia, berjuang bukan secara duniawi. Lalu bagaimana? Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang utama dari senjata Allah itu adalah ayat 10 ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sehebat apapun, semutakhir apapun senjata, kalau kita berbicara perang ya saudaraku ya, yang dimiliki oleh tentara TNI kita, secanggih apapun alat yang kita beli, tapi kalau tentaranya itu, orangnya itu tidak mampu memakainya ya percuma. Tidak punya kepandaian untuk memakainya juga percuma. Jadi saya katakan di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17 tentang perlengkapan senjata Allah yang bagi kita sudah bukan asing lagi ya. Jadi kalau ayat 14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kemudian juga dikatakan pada ayat 17, terimalah ketopong keselamatan, dan kemudian pedang roh. Ini senjata-senjata akan menjadi sia-sia kalau ayat 10 tadi itu berkenaan dengan manusianya ini, SDM-nya ini. Yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Baru kemudian Rasul Paulus berkata, ini loh senjata yang harus kita pakai. Jadi yang utama adalah kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Artinya dia punya iman, dia punya kepercayaan, dia tinggal di dalam Tuhan, punya satu keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup dia.
Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku akan memiliki hati, jiwa seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, yaitu Bapak Iksan, Yassin Limpo, kemudian Dr. Lee, atau seorang yang bernama Mujeni tadi, seorang cleaning service yang punya kejujuran. Orang yang di dalam Tuhan akan punya hati yang demikian. Rasul Paulus, seperti tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku sedikit pun tidak menghiraukan nyawaku. Kenapa Rasul Paulus bisa sampai ke arah sana? Karena dia tinggal kuat di dalam Tuhan. Bahkan di dalam 2 Korintus 10 tadi dikatakan, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang keempat, aku hidup di dalam dunia, tetapi aku berjuang bukan secara duniawi. Intinya begitu kita dekat dengan Tuhan, begitu kita melekat dengan Tuhan, begitu kita percaya dan hidup di dalam Tuhan, jiwa yang jujur, jiwa yang penuh dengan kebaikan, jiwa yang penuh dengan kebenaran, itu otomatis akan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi ayat 10 dari Efesus 6 ini berbicara tentang persiapan diri kita dalam berjuang, dalam bertindak sebagai petarung sejati itu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baru kemudian diperinci senjata-senjata yang dipakai oleh orang yang kuat di dalam Tuhan. Jangan dibalik dulu. Ya, senjata mutakhir apapun kalau orang tidak bisa mempergunakan, kalau orang itu tidak cakap, ya percuma. Demikian juga dengan kekristenan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan kita bisa merelakan diri kita ini, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita bisa peduli kepada orang lain. Saya sengaja memakai nama tokoh tadi, Bapak Iksan Yassin Limpo, ya bukan Kristen, tapi dia punya hati yang begitu hebat. Dan masih banyak saudaraku yang kasih Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Dia sudah kehilangan kesenangannya sendiri. Dia sudah tidak mempedulikan nyawanya seperti Rasul Paulus tadi. Sedikit pun aku menghiraukan nyawaku. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17 kemudian dikatakan ini senjata-senjata yang dipakai. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Inilah petarung yang sejati dalam kehidupan kita, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, kita mengenal seorang petarung sejati juga, saudaraku. Dan pasti kita tidak asing dengan nama Yakub ini. Di dalam Kejadian 32, bagaimana dia bertarung dengan Allah, nanti akan kita lihat ya bagaimana makna rohaninya kisah ini. Sehingga bermakna dalam kehidupan kita tentang petarung sejati ini. Kejadian 32 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub artinya memegang. Ya karena waktu lahirnya itu dia memegang tumit. Jadi kemudian diberi nama Yakub, artinya memegang. Dan kemudian diganti menjadi Israel, yang artinya Allah bergumul.
Jadi bergumul dengan Allah dan dia menang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah bukti keuletan dan pantang menyerah. Kita coba bandingkan dengan Efesus 6 ayat yang ke-10 tadi, kuat di dalam Tuhan. Ada nilai yang sama, paralel di dalam kisah ini. Yakub bergumul dengan Allah dan kemudian dikatakan engkau menang. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti persoalan atau badai dalam hidup kita ini semakin kecil, saudaraku. Bisa jadi semakin besar tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus menang. Kemenangan itulah seperti Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel. Ini kemenangan berkat yang besar. Jadi jangan dianggap sepele perpindahan atau pergantian nama dari Yakub menjadi Israel itu. Justru pergantian Yakub menjadi Israel itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Sebab tidak ada bangsa yang bernama bangsa Abraham. Tidak ada nama bangsa yang bernama bangsa Ishak. Tidak ada nama bangsa yang bernama bangsa Yakub, tapi bangsa Israel. Dan banyak sekali apa yang menjadi karya bangsa Israel ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Dunia ini berubah oleh penemuan-penemuan besar dari orang-orang Yahudi. Ini berkat. Berkat yang didapat karena keuletan dalam bergumul dengan Allah dan dia menang. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tadi berkata dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, kuatlah engkau di dalam kekuatan kuasanya. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita diberkati Tuhan, saudara. Amin. Kita diberkati Tuhan. Jangan mengartikan berkat yang saya maksud, yang saudaraku, Bapak Ibu dengar, kali ini itu adalah berkat-berkat yang bersifat materi. Tidak hanya sampai di situ. Tapi bisa. Itu berarti bahwa kehidupan kita ini yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mudah putus asa. Kita berjuang bukan secara duniawi, tapi secara rohani. Kita berjuang secara kebenaran, bukan duniawi. Dan itulah petarung-petarung yang sejati. Jadi petarung-petarung sejati, hari ini kita belajar, itulah yang menjadi keinginan kita. Saya mau menjadi petarung sejati. Berjuang bukan secara duniawi. Petarung sejati adalah setiap orang yang berani hidup bertarung melawan keadaan tanpa putus asa. Dengan prinsip kebaikan dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudaraku tidak memahami nilai kebenaran, okelah. Petarung sejati adalah setiap orang yang berani hidup bertarung melawan keadaan tanpa putus asa dengan prinsip kebaikan. Perbuatan baik kita ini. Di dalam prinsip kebenaran ini, prinsip kebaikan ini, kita boleh melihat Tuhan menemukan orang-orang yang semakin langka. Di tengah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Di tengah orang-orang yang tidak mempedulikan orang lain. Dan Tuhan menemukan orang itu. Dan orang itu adalah kita yang punya jiwa sebagai petarung sejati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, aplikasi dalam kehidupan kita bahwa Injil Kerajaan Allah tidak harus kita katakan untuk kita suarakan, tetapi kita nyatakan dalam kehidupan kita dan kita tampilkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita menjadi orang asing yang tinggal di dalam dunia ini. Arti orang asing adalah orang yang berbeda dengan orang lain. Dan itu adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya, seperti Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa.
Atau seperti dikatakan tadi di dalam 2 Korintus 10 tadi ayat ketiga dan keempat, kami berjuang bukan secara duniawi, tetapi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita ini, yang mendorong hidup kita ini untuk bisa bergerak menampilkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, inilah kata kunci seorang petarung yang sejati. Seorang petarung yang sejati adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatan kekuasaanya Tuhan. Dan dia yakin dan percaya, sebesar apapun badai kehidupan kita, orang sejati, petarung sejati itu, dia akan tetap tinggal di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Allah menyertai dia. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, lewat renungan dalam ibadah online ini, kita menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini, kehidupan inilah yang membentuk hidup kita kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat itu karena dibadai dalam kehidupan ini, terus ditempa oleh kehidupan. Tapi percayalah, seorang petarung sejati bukanlah orang yang mudah putus asa, karena dia tinggal kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita akan akhiri ibadah online ini dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Banyak kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali kami melupakan akan pesan Injil Kerajaan Allah, yaitu menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami sering sekali Tuhan mementingkan kehidupan dan kesenangan diri kami sendiri Tuhan, tanpa menghiraukan orang lain, tanpa menghiraukan apakah Tuhan disenangkan atau tidak. Ampunilah kami Tuhan, lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami boleh belajar pada saat ini Tuhan, untuk menjadi petarung sejati, yaitu seorang yang petarung berjuang bukan secara duniawi, tetapi secara rohani, yaitu roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang penuh dengan kasih, Dia Allah yang memberkati kami, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, memakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, sudah bersama-sama ibadah online kali ini, dan sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhan-Nya pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi petarung-petarung sejati yang tangguh dan dapat tampil sebagai pemenang. Salam kompak dan semangat juga untuk seluruh rekan saya,
all team GCC Purwokerto sehingga online experience kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwasannya kita masih dapat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Teman-teman, marilah kita terus saling mengingatkan. Jangan kendor dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.